malam hari ini insya Allah ya, merupakan malam 21 ya. Malam pertama bagi kita mengadakan sebuah kajian iktikaf online. Jadi mulai malam 21 ini PKSD Kabupaten Bogor akan mengadakan kajian iktikaf online ya, dan kita mengundang para asatidz kita, para guru-guru kita untuk berbagi ilmu kita, ya, mengisi waktu-waktu malam kita untuk tafahuh fiddin, memperdalam din kita, agama kita, menguatkan ruhiyah kita, manawiyah kita, dan mengisi kemalaman kita nanti dengan ubur yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini, malam hari ini telah hadir ya guru kita, masyayikh kita, yaitu Ustadz Haji Abdul Muiz LC. Beliau akan memberikan arahan, bimbingan, dan tauji pada kita ya, dan memberikan kajian tentang bagaimana malam Lailatul Qadar ya. Dan insyaallah pada subuh hari terakhir ini kajian iktikaf online ini ya akan berlangsung lebih dari 1 jam ya. Tidak seperti biasa kita maksimal 1 jam, karena ini kajian iktikaf akan lebih banyak kajian diskusinya, maka akan kita lebihkan sampai 1,5 jam insyaallah. Nah insyaallah 1 jam pertama akan kita berikan waktu pada Ustadz menyampaikan materinya, dan selebihnya akan ada waktu tanya jawab dengan kita, dan kepada para sahabat PKS TV yang berada bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat yang ada di YouTube atau di Facebook. Baiklah, untuk maksimalkan waktu kita pada malam ini, ya, kita berikan waktu kita kepada Ustadz Haji Abdul Muiz LC untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilal iman wa zayyanahu fi qulubina. Fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Lakal hamdu ya rabbana ala ni'matil iman. Walakal hamdu ya rabbana ala ni'matil islam. Walakal hamdu ya rabbana ala ni'matil Qur'an. Walakal hamdu ya rabbana ala ni'matil Ramadan. Walakal hamdu ya rabbana ala ni'matil ukhuwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Senandung puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atas izinnya Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kita dan pertemukan kita melalui online untuk bisa saling berta'aruf dan bertukar sapa, bersilaturahim melalui online untuk memanfaatkan momentum 10 hari terakhir dengan i'tikaf online. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita sejak tanggal 1 hingga tanggal 20 hari terakhir sore tadi. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, hamba-hamba Allah yang diampuni, dan moga kiranya 10 hari yang terakhir ini mengantarkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang utaqa minan nar, orang-orang yang diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Senandung salawat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah kala. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada dua perasaan beriringan pada malam hari ini. Yang pertama, perasaan kegembiraan, perasaan syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba Allah yang dipanjangkan usianya sehingga kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan bahkan kita telah lalui hari-hari dan malam-malam Ramadan tanggal 1 hingga tanggal 20. Semoga tarbiyah Ramadan telah mengantarkan nilai-nilai iman kita terasah, dan semangat ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah semakin tinggi, azam kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala semakin terpacu, dan semoga momentum 10 hari yang terakhir ini benar-benar menjadi sarana untuk peningkatan ruhiyah kita, maknawiyah kita. Moga kiranya Allah berkenan kita masukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin insyaallah.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam beberapa hari ini, perasaan yang pertama perasaan gembira, tapi perasaan yang kedua sebaliknya, perasaan sedih, perasaan prihatin, perasaan rasa khauf menggelayuti hati kita sebagai seorang yang beriman, karena tanpa terasa hari berlalu begitu cepat, detik menit demi menit, jam, hari-hari berlalu tanpa terasa. Kita sudah berada di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Ibarat kita berlomba, maka inilah masa-masa kita berusaha untuk mempertahankan capaian dan berusaha untuk maksimalkan capaian kita masuk barisan orang-orang yang utaqa minan nar. Kita merasa prihatin karena boleh jadi 20 hari yang Allah berikan kepada kita belum mampu kita maksimalkan, belum mampu kita optimalkan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga kalau toh kemarin ada kelalaian, belum optimal, semoga 10 hari yang terakhir ini kita bisa memperbaiki diri. Kalau toh 20 hari yang kemarin kita belum mampu menyambut kedatangan Ramadan dengan optimal, maka harapannya kita bisa husnul wada dengan 10 hari yang terakhir ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, kesedihan beberapa hari terakhir ini juga kita dengarkan beberapa masyayikh kita telah meninggalkan kita. Guru kita Ustadz Nurul Ula mungkin 1 pekan yang lalu. Seorang figur, seorang dai, seorang guru, seorang pembina, seorang murabbi, seorang pendidik yang luar biasa mengantarkan putra menjadi para hafadz Al-Quran Al-Karim. Layak kita untuk berbangga kepada beliau. Boleh kita hasud dalam pengertian yang positif karena beliau telah berhasil mengantarkan putra-putrinya hafadz Al-Quran Al-Karim. Dan baru tadi pagi salang seorang ustadz kita, guru kita, kita, Dr. Eka Saleh, yang baru saja juga meninggalkan kita di usia yang relatif masih muda, 47 tahun. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentunya ini semuanya merupakan tazkirah dan ibrah bagi kita betapa setiap kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga sisa-sisa hari yang Allah berikan kepada kita benar-benar bisa kita manfaatkan untuk watazawwadu fa inna khairaz taqwa, untuk memperbanyak bekal sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis Rasulullah menyampaikan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata dalam kisaran 60 sampai 70 tahun. Walaupun bukan berarti kalau belum 60 tahun tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari yang lalu salah seorang dai, beliau saudara kita Ustadz Adit di Kota Sukabumi, salah seorang senior di radar Kota Sukabumi, meninggal dalam usia yang masih relatif muda. Sekali lagi, kafa bil mauti wa'idhan. Semoga hari-hari 10 hari terakhir ini benar-benar kita bisa mengoptimalkan untuk zikrul maut, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ikhwatal iman rahimakumullah, salah seorang salaf menyampaikan, Abu Dzar Al-Ghifari, ada pesan dari Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ahkimis safinah, perkokoh, perkuat perahumu. Fa innal bahra ami, karena sungguhnya lautan itu sangat dalam. Dan wastaksirizat, dan perbanyaklah oleh bekal. Fa inna safara tawil, karena sesungguhnya perjalanan kita masih sangat jauh sekali. Kita baru melampaui perjalanan di stasiun Rahim, dan saat ini kita sudah berada di stasiun alam dunia. Yang versi Rasulullah SAW, rata-rata umat Rasulullah 60-70 tahun. Di hadapan kita ada perjalanan panjang di padang mahsyar, perjalanan panjang di yaumul hisab, mizan dan sirat, sampai kita apakah kita termasuk min ahli jannah atau min ahli nar. Oleh karena itu, pesan Rasulullah Abu Dzar tadi layak untuk menjadi renungan kita, dan mengingat usia kita sangat pendek dan perjalanan sangat panjang,
maka momentum datangnya bulan Ramadan, di mana ini merupakan bulan bonus, banyak pelipat gandaan amal-amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man adda faridatan, barang siapa melakukan yang wajib maka seolah-olah dia melakukan kewajiban. Sab'ina faridah fi masiwah, dan barang siapa man adda sunnatan, barang siapa yang melakukan hal yang sunnah maka dia seolah melakukan yang faridah. Oleh karena itu hari-hari ini tidak boleh kita lalaikan dan kita harus melakukan upaya optimal untuk menyambut bulan-bulan atau hari-hari yang sangat mahal ini dengan sebuah semangat yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimakumullah, kajian pada malam hari ini semoga menjadi sarana untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh para salafus saleh. Ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk kita duduk dulu sejenak untuk memperbaharui keimanan kita. Dahulu mereka sangat menunggu-nunggu majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis zikir, termasuk dalam malam-malam hari ini adalah majelis kajian i'tikaf. Semoga menjadi salah satu sarana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau toh engkau sedang berjalan melalui tempat di mana sudah ada kajian-kajian keilmuan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau tinggalkan, pastikan dirimu untuk hadir. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kajian pada malam hari ini temanya adalah meraih Lailatul Qadar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa keutamaan ma fadhailu Lailatul Qadar? Dengan menyelami dan memahami rangkaian keutamaan Lailatul Qadar, semoga kita termasuk orang-orang yang fastabiqul khairat untuk meraihnya. Berangkat dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qadar, ada beberapa fadhail yang dijelaskan di dalam rangkaian surah Al-Qadar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah malam di mana kitab suci Al-Qur'anul Karim yang merupakan nur, huda, furqan, dan syifa dan pedoman hidup bagi seorang muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dan hamba-hamba Allah yang selamat, hamba-hamba Allah yang ditinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke tempat yang namanya Baitul Izzah. Fi sama'id dunya. Diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di tempat yang namanya Baitul Izzah. Kalau kita mengkaji di dalam surah At-Tur ada bait yang lain. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu tempat, wal baitil ma'mur, tempat rumah Allah yang dimakmurkan. Itu adalah salah satu tempat yang ada di langit ketujuh di dekat arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang disifati oleh hadis Rasulullah SAW menggambarkan tentang Baitul Ma'mur itu, yadkhuluhu sab'una alaf malak fi kulli yaum. Tiap hari dimasuki 70.000 malaikat yang ketika masuk ke dalam mereka beriktikaf di tempat itu, mereka tawaf ya, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah keluar, dan tiap hari bertambah 70.000 malaikat. Itu Baitul Ma'mur yang ada di dekat arasnya Allah di langit ke-7. Nah, ayat Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke tempat yang namanya Baitul Izzah, salah satu tempat yang ada di langit dunia. Disitulah Al-Qur'an dikumpulkan di sana, dan kemudian selama 23 tahun diturunkan munajaman secara berangsur-angsur seiring dengan perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar yang pertama adalah pada malam Lailatul Qadar itu unzilat, diturunkan ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah SAW di malam yang sangat mulia. Dalam ayat yang lain,
fi lailatin mubarakah, di hari yang penuh, di malam yang penuh keberkahan. Ikhwatal iman rahmatullah. Yang kedua, di dalam rangkaian ayat itu dituliskan, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang kedua, kemuliaan Lailatul Qadar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menilai satu malam itu nilai-nilai ibadah, nilai amal saleh dilipat gandakan melebihi, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau kita ukur dengan tahun, 83 tahun 4 bulan. Ikhwatal iman rahmatullah, betapa mulianya umat Muhammad. Beliau diberikan kekhususan untuk dipanjangkan dan diberikan keberkahan berupa satu malam yang bisa mengimbangi umur umat terdahulu yang mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup ratusan tahun. Ada yang berdakwah kayak Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 950 tahun. Ikhwatal iman rahimahullah, umat Muhammad usianya pendek, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan untuk khusus untuk Muhammad untuk mengejar ketinggalan dengan umat-umat yang terdahulu dengan usia yang sangat panjang, diberikan satu malam yang malam itu nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat. Turun berbondong malaikat menuju ke langit dunia, ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Turun ke bumi untuk menebarkan rahmah, membawa doa, untuk memintakan ampun, untuk memberikan ketenangan. Ikhwatal iman rahmakumullah, kita bisa bayangkan bagaimana malaikat yang turun pada hari itu dalam sebuah riwayat ada duhum aksar min adadil haso fil ard. Jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada banyak itu jumlah kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Baik yang di dalam lautan, di dalam perut bumi, di gunung, dan di hamparan itu jagat raya ini. Jumlah yang tidak bisa kita hitung, jumlah yang sangat banyak. Dan ketika turun malaikat itu berarti beriringan dengan itu turunnya rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Khawatal iman rahimakumullah, dalam banyak hadis dijelaskan jumlah yang banyak itu mereka itu memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan rasa sakinah kepada, memberikan bisyarah kepada itu, kabar gembira kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebersamaan malaikat yang turun itu dibersamai oleh warruh. Yang dimaksud dengan arwah adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan suatu saat Rasulullah melihat itu secara langsung tampilan penampakan langsung fisik malaikat Jibril itu. Beliau memiliki sab'u mi'ah janah, punya 700 sayap, yang satu sayapnya itu kalau dikepakkan itu bisa menutup antara masyrik wal maghrib, antara ujung timur dan ujung barat. Yang berikutnya salah satu keutamaan Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyam, barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar, bangun di tengah malam untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis disebutkan man qama Lailatul Qadri ghufirat lahu dzunubuhu. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang qiyam menghidupkan malam Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dalam beberapa riwayat yang lain tidak itu sebagai penjelasan dari ayat salamun hiya hatta mata'il fajr, itu suasana kedamaian pada malam hari itu, suasana sakinah dalam hati seorang mukmin pada hari itu karena diiringi dengan turunnya rahmat Allah, maghfirah dari Allah, dan ada jaminan utaqa minnah pada malam hari itu yang berlipat ganda daripada hari-hari sebelumnya.
Karena salah satu keutamaan selama Ramadan itu setiap malam ada walillahi utaqa minan nar. Dan di dalam setiap malam Ramadan itu ada orang-orang yang diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam Lailatul Qadar itu jumlahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa yang tergambar dalam beberapa hadis terkait dengan fadhail keutamaan itu Lailatul Qadar. Matahia kapan terjadi atau kapan Lailatul Qadar itu? Berangkat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan sebuah penjelasan atau banyak penjelasan gitu. Barang siapa yang jelas itu Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Secara spesifik, barang siapa ingin mendapatkan Lailatul Qadar, fal yataharruha, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Sejak malam ini tanggal 21 sampai tanggal terakhir bulan Ramadan. Dan dalam riwayat yang lain, fil witr, ya, pada hari-hari ganjil dari setiap malam-malam di 10 hari yang terakhir itu. Di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dalam banyak riwayat, ada sebuah riwayat yang disebutkan, suatu saat Rasulullah SAW ingin menceritakan tentang Lailatul Qadar. Kemudian dalam majelis itu ada dua orang yang sedang berselisih pendapat tentang masalah sehingga akhirnya Rasulullah SAW unsi itu ya, ketika beliau mau menjelaskan tentang kapan sesungguhnya Lailatul Qadar itu, Rasulullah SAW dilupakan tentang penjelasan itu, tentang kriteria atau tentang itu kapan terjadinya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diikhfakan atau disamarkan atau disembunyikan di antara malam-malam terakhir bulan Ramadan itu. Banyak para sahabat memilih, ada yang malam 21, ada yang memilih di antara A'immah memilih tanggal 23, yang 25, ada 27, ada yang 29, tapi yang akaduha, yang paling muakkad adalah malam 27, itu sebagian besar memilih itu. Walaupun kemudian itu ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya itu Lailatul Qadar itu enggak mesti pada Lailatul itu hari-hari witir itu, tapi tatanaqal bainal layali, bisa oleh Allah Subhanahu wa taala dipindahkan berganti antara malam 21 dan malam-malam yang lain di 10 hari yang terakhir itu. Hikmah disembunyikannya kapan Lailatul Qadar yang sebenarnya itu dalam rangka untuk agar itu kaum muslimin umat Muhammad SAW berusaha untuk al-ijtihad, berusaha untuk seluruh malam-malam di bulan terakhir itu. Mari kita tengok bagaimana penjelasan dari itu para sahabiat yang mendampingi Rasulullah SAW dan para sahabat terkait dengan Lailatul Qadar. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ketika kita masuki 10 hari yang terakhir dalam kerangka untuk memastikan diri kita masuk dalam barisan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya muttafaq alaih, hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi idza dakhala al-ashr al-awakhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika memasuki 10 hari yang terakhir itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syaddal mi'zar atau mengikat itu sarung atau pakaian Rasulullah SAW itu maksudnya adalah kinayah dari itu mubalaghah fil isti'dad, keseriusan ingin menyambut dan keseriusan al-jiddu fit ta'ah, berusaha mujahadah untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Simbol itu mengikat sarung itu sebagai simbol keseriusan untuk menghadapi dan berusaha meraih prestasi terbaik di 10 hari yang terakhir itu. Dan dalam riwayat yang lain, itu merupakan sebuah ibarat atau kinayah terkait dengan tarkul mujama'ah, meninggalkan untuk tidak berhubungan dengan keluarga atau dengan istri. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, syaddal mi'zar, artinya itu kesiapan untuk itu masuki itu 10 hari yang terakhir itu dengan sebuah semangat, azam, dan himmah yang tinggi untuk meraih prestasi yang terbaik.
fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Kalau ingin meraih surga, harapannya surga yang paling tengah, firdaus, surga yang terbaik. Bagaimana itu 10 hari yang terakhir ini benar-benar mengantarkan kita sebagai pribadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, sebagai itu kepala rumah tangga yang khairukum, terbaik pada keluarganya, sebagai keluarga yang terbaik pada tetangganya, sebagai manusia muslim yang dengan 10 Ramadan itu harapannya anfa'ukum linnas. Jadi upaya-upaya serius untuk mendapatkan prestasi-prestasi dan manzilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, wa ahya lailahu. 10 hari yang terakhir itu dimanfaatkan untuk menghidupkan malam-malam al-Asra al-Awakhir. Menghidupkan malam-malam al-Asra al-Awakhir. Nanti ada penjelasan khusus bagaimana yang dimaksudkan ahya lail itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa aiqadha ahlahu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk membangunkan keluarganya. Bahkan beliau juga membangunkan suatu saat beliau mengetuk pintu Fatimah dan Ali, ya Fatimah, ya Ali, bangunlah, gitu, salat. Gitu. Bahkan beliau keliling ke itu kamar-kamar istri Rasulullah SAW dan beliau mengingatkan, yuk bangun malam. Seraya beliau memberikan satu penjelasan ketika mengetuk dan membangunkan istri-istri beliau, marilah kalian bangun semuanya, karena rubba berapa banyak orang yang ketika di dunia, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah. Hendaklah kau bangun malam, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan ketika kalian semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini riwayat yang pertama dari Aisyah, hadisnya Bukhari Muslim di dalam babul amal dalam Bukhari dan di dalam Sahih Muslim di babul istihad, bab itu berusaha untuk serius di 10 hari terakhir. Yang pertama keseriusan, semangat, niat dan azam. Yang kedua membangunkan keluarganya, menghidupkan malam, dan yang ketiga adalah membangunkan keluarga. Ikhwatal iman rahimakumullah, kebetulan tahun ini kita dalam suasana COVID-19 dan kita itu banyak melaksanakan ibadah di rumah. Semoga kesempatan 10 hari yang terakhir ini kita bisa mampu menciptakan suasana baiti jannati. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga melalui tarbiyah Ramadan ini kita bisa mendidik dan membimbing putra-putri kita, termasuk mereka-mereka yang itu berlomba-lomba dalam kebajikan dan kemudian suatu saat mereka menjadi pelanjut misi risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pastikan bagaimana 10 hari yang terakhir ini kita melaksanakan tugas sebagai itu suami, sebagai bapak, untuk memastikan ku anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana kita mampu mengantarkan keluarga besar kita menjadi min ahlil jannah. Jannah fid dunya dengan sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak yang birrul walidain, dan di akhirat semoga mereka juga mendapatkan kemuliaan, bisa bersama-sama bertemu di dalam surganya Allah SWT dengan keluarga besar. Karena apa? Kita manfaatkan momentum 10 hari yang terakhir ini untuk tarbiyah usariyah, untuk mendidik dan menggembleng dan berikan contoh qudwah salihah kepada istri dan anak-anak kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ketika pada suatu malam itu menghampiri Aisyah, menggambarkan bagaimana kehidupan malam-malam itu di rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau mengatakan, ya Aisyah, i'dzani li abitu hadhihi lailah li rabbi. Wahai Aisyah, relakan aku pada malam hari ini untuk bermalam bersama Allah Subhanahu wa taala. Bermalam bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia membisikkan dengan kalimat yang sejuk dan dengan belayan yang lembut kepada Aisyah, pada malam hari ini saya tidak bisa menemanimu dan saya akan bangun dan
menghidupkan malam-malamku bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, subhanallah, Aisyah melihat bagaimana Rasulullah SAW pada malam hari itu berwudu, menyempurnakan wudunya, bersiwak dan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mentartilkan rangkaian ayat-ayat pada malam hari itu, dan tidaklah melewati ayat-ayat tentang surga kecuali beliau berdoa dan mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melewati ayat azab, maka beliau ista'ad, meminta perlindungan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak henti-hentinya terlihat Rasulullah SAW meneteskan air mata, dan bahkan itu air matanya membasahi sampai itu lihyah, sampai itu jenggot Rasulullah SAW basah oleh air mata, bahkan imamah itu rida Rasulullah SAW, sorban Rasulullah SAW juga basah oleh air mata pada malam hari itu. Dan itulah yang kesaksian daripada Aisyah, melihat contoh teladan seorang ayah yang yaitu seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang memberikan contoh bagaimana menjadikan rumah bukan sebagai kuburan, tapi rumah sebagai tempat masjid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kabar gembira, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, itu seorang kepala rumah tangga yang ketika bangun malam dia kemudian berwudu dan kemudian sholat ringan-ringan dan kemudian membangunkan istrinya. Dan kalau dia susah, maka diberikan percikan air dengan penuh kelembutan untuk istrinya diajak bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang imra'ah, seorang wanita, seorang istri yang bangun di kegelapan malam, kemudian dia wudhu dan sholat 2 rakaat ringan-ringan, kemudian membangun suaminya. Sekali lagi, semoga itu apa yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah ini bisa kita praktekkan. Yang berikutnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, di antara apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut dan mengisi itu malam-malam di 10 hari yang terakhir dengan sebuah harapan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah al-iksar minad doa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui taubat itu, tajdid taubah itu atas apa-apa yang kelalaian kita selama ini hingga detik itu malam hari ini, itu semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan dan luasnya rahmahnya berkenan untuk mengampuni. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu? In alimtu, kalau toh saya itu saya tahu bahwasanya malam hari harapan dzan atau itu prasangkaku bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Madza aqul? Apa yang hendak atau apa yang kau anjurkan kepada saya wahai Rasulullah untuk kami perbanyak lakukan? Qala Rasulullah SAW menyampaikan, quli, perbanyaklah olehmu untuk mengatakan atau berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimat yang pendek itulah sebuah pengakuan, harapan roja kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ahyal lail, setelah berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan malam-malam, maka diakhiri dengan memperbanyak istighfar sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat. Allah akan mewariskan kepada orang-orang muttaqin surganya Allah Subhanahu wa taala yang mereka di siang harinya mereka itu di siang harinya mereka banyak melakukan ihsan, muhsinin. Dan di malam harinya mereka qalilan minal laili, itu sedikit mereka itu tertidur, artinya lebih banyak menghidupkan malam-malamnya. Kemudian mereka setelah munajat panjang, memohon ampunan kepada, diakhiri itu akhir-akhir di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika menjelang waktu sahur mereka itu banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian makna inti daripada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni adalah raja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan berbagai
itu berbagai taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jadi bukan mesti istighfar minta ampun kalau setelah melakukan itu kesalahan, tapi yang digambarkan dalam surat Zariyat dan terkait dengan bagaimana kehidupan malam-malam Rasul dan keluarganya, yang diharapkan adalah itu setelah upaya serius taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebaikan-kebaikan itu ditutup dengan permohonan maaf dan mohon diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya innallah yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Beliau itu Allah Subhanahu wa taala memandangkan dan menyerukan kepada hamba-hambanya, ham min taibin, apakah ada orang yang mau bertobat, ham min mustaghfirin, adakah orang-orang yang mau beristighfar, kemudian faghfirullah, aku akan ampuni dosa-dosanya, hal min sa'ilin, adakah orang-orang yang mohon kepadaku, la'utiyannah, maka pasti akan aku berikan. Malam-malam Lailatul Qadar ini atau malam-malam 10 hari yang terakhir ini adalah malam-malam yang sangat mahal, yang itu sudah selayaknya untuk memberikan perhatian serius dan jangan kita abaikan berlalu begitu saja, tapi kita pastikan diri kita termasuk orang-orang yang syaddal mizar, kemudian ayqadha ahlahu dan ahya lailahu, dan mengakhiri malam-malam itu, malam hari itu menjelang sahur dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat disebutkan bagaimana itu Rasul atau umat Muhammad ini dalam keadaan baik selagi ma'ad jalal fitra, selagi mereka mempercepat iftar dan mengakhirkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, hendaklah engkau melakukan sahur karena sungguhnya di balik sahur itu ada banyak keberkahan. Kapan antara sahur dengan azan subuh itu kisaran qadra khamsina ayah. Jadi malam harinya sudah qiyam, banyak munajat, banyak berdoa, banyak memohon ampunan, kemudian setelah itu masih menunggu waktu menjelang subuh itu masih ada bacaan kurang lebih khamsina ayah. Yang berikutnya di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah ini beliau menyampaikan dari hadis Rasulullah SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan didasari atas keimanan, keyakinan, dan wahtisaban dan harapan dan keikhlasan hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan qiyamul Ramadan ini ada penjelasan dari para ulama, untuk mendapatkan pahala termasuk orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dan qiyam, bangun di kegelapan malam itu, ada sab'a maratib, ada 7 peringkat. Peringkat yang paling tertinggi, dan itulah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan as-salafus saleh. Yang pertama adalah qiyamul lail kullahu. Qiyamul lail kullihi. Jadi itu menghidupkan malam, bangun di kegelapan malam, seluruh malam. Bisalah wa tilawatil Quran wa zikr, dengan memperbanyak salat, rukuk, sujud ya, dan itu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan ahyal lail istaghraqahu bisahari. Jadi itu mengisi malam-malam itu dengan tidak tidur untuk digunakan fi shalah wa ghairiha dan berbagai ketaatan-ketaatan yang lain. Di dalam salah satu riwayat disebutkan suatu saat Rasulullah SAW sholat di malam Ramadan, dan kemudian Hudzaifah itu mengikuti di belakangnya, dan Rasulullah SAW iftataha bil Baqarah. Rasulullah SAW memulai sholat dengan membaca surah Al-Baqarah. Dalam batin beliau, terlintas dalam hati beliau, mungkin beliau akan mengakhiri 100 ayat yang ke-100. Ketika ayat 100 lewat, ternyata berlanjut lagi. Oh, mungkin di ayat yang ke-200, ternyata ayat yang 200 masih lanjut lagi. Sampai akhirnya mungkin boleh jadi beliau akan rukuk ketika akhir surah Al-Baqarah, ternyata kemudian beliau melanjutkan surah Ali Imran. Dan demikian sampai akhirnya
surah Ali Imran mungkin sampai di sini beliau akan rukuk, ternyata beliau masih melanjutkan sampai surah An-Nisa, dan baru setelah bacaan surah An-Nisa kemudian beliau raka'a wa kana ruku'uhu qariban min qiyamihi. Jadi berapa jam kurang lebih itu mentartilkan ayat-ayat Allah waratil Quran tartila di malam hari dalam qiyam Ramadan, yang rakaatnya satu rakaatnya dari Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa baru rukuk, dan rukuknya hampir mendekati qiyamnya. Kemudian summa atadala, kemudian beliau i'tidal wa kana i'tidaluhu qariban min ruku'ihi. Kemudian i'tidal, bangun dari rukuk, i'tidalnya hampir mendekati rukuknya. Summa sajadan, ketika sujud hampir mendekati i'tidalnya. Berapa panjang, berapa lama itu ruk'an sujada wa bukiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam hari itu, sehingga selesai 2 rakaat, kemudian tak lama Bilal itu mengumandangkan azan pagi subuh. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu apa puncaknya menghidupkan ahyal lail itu adalah dengan qiyamul Ramadan, atau dengan qiyamul lail, dengan menghidupkan malam sepenuhnya. Kalau dalam surah, dalam salah satu riwayat, suatu saat Rasulullah SAW pernah sholat dan diikuti oleh sahabat, dan pada malam hari itu beliau qiyam dengan sulusul Quran. Kemudian pada malam berikutnya qiyam dengan nisfal Quran, dengan itu nisfahu, dengan separuh daripada itu apa malam hari gitu. Dan kalau dalam riwayat yang lain ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan ada sebagian yang sampai selesai lail gitu. Ikhwatal iman rahimullah, itu yang pertama, yang afdal, yang puncaknya. Sesuai dengan kemampuan, tapi sudah mujahadah. Itu dalam banyak kitab disebutkan di Masjid Nabawi pada waktu itu ditemukan ada tali-tali yang bergelantungan dari atap masjid, karena ketika mereka sholat dan agak terlalu panjang dan mereka merasa kelelahan, mereka bergelantungan, mereka megang tali itu supaya nggak jatuh, karena tulul qiyam, min tulul qiyam. Yang kedua adalah as-sholatu ma'al imam hatta yansharif. Peringkat yang lebih rendahnya adalah ketika seorang muslim mengikuti sholat imam, sholat qiyam Ramadan itu sampai selesai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani, beliau menyampaikan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa bangun itu menghidupkan malam 10 hari terakhir ma'al imam, beserta imam, hatta yansarif, ya, itu sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa taala menulis atau mencatat dia termasuk orang-orang yang qiyam sepanjang malam, qiyamul lailah. Jadi kalau seumpama mengikuti habis sholat Isya, kemudian sholat sunnah, kemudian itu qiyam Ramadan untuk sholat tarawih, mau yang dua masna sholatul lail itu masna dua, kemudian 3 witir dari 11 gitu, atau yang pernah dilaksanakan di zaman Umar 20 plus 3 witir. Ketika seorang mengikuti sholat bersama imam sampai selesai itu sholat qiyam Ramadan itu, kemudian dia tertidur, maka dia seolah-olah telah itu mendapatkan pahala itu qiyam itu pada malam hari itu. Peringkat yang berikutnya al-muhafadzah ala arba'i rakaat ba'dal isya. Ini yang lebih itu ringan lebih dikit, tapi masih masuk dalam barisan orang-orang yang itu menghidupkan malam atau bangun malam di itu rangkaian bulan-bulan Ramadan, terutama di hari terakhir. An Abdullah bin Amr qala man shalla arba'an ba'dal isya kunna kaqadrihinna min lailatul qadri. Hadis itu rawahu Ahmad, dan itu disahihkan ala syartis syekhain. Itu menurut itu sahih menurut itu syarat-syarat itu hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa sholat 4 rakaat sudah isya, maka
itu sudah dianggap bangun itu malam Lailatul Qadar kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Peringkat yang lebih itu di bawahnya adalah sholatu rakaatain minal laili munfaridan bi asyri ayatin. Masuk dalam barisan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang sholat 2 rakaat di malam hari, kemudian dalam rakaatnya dia membaca 10 ayat. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, man nama, barang siapa yang tidur, man qama, barang siapa yang qiyam, salat malam, bi asyri ayatin, dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin. Kalau seorang di malam hari salat walaupun hanya 2 rakaat dan membaca, maka dia tidak termasuk orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah, kalau lebih peringkat berikutnya, barang siapa yang qiyam dengan 100 ayat, maka dia kutiba minal qanitin, kutiba, maka dia ditulis termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Wa man qara'a bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang qiyam di malam hari dan dia membaca 1000 ayat, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimalnya dia salat 2 rakaat, kemudian dia membaca 10 ayat. Berikutnya yang masih masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan itu apa? Malam Lailatul Qadar, itu qiyam Lailatul Qadar adalah qiraatu ayatin min akhiril Baqarah. Barang siapa yang itu di malam hari kemudian dia membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Cukup baginya dia termasuk orang-orang yang menghidupkan malam. Peringkat berikutnya adalah sholatul isya wal fajr jama'atan. Orang-orang yang di malam-malam itu 10 hari yang terakhir ini, kemudian dia masih bisa menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia itu qiyam separuh malam. Wa man shallal fajr fi jamaah, barang siapa sholat subuh berjamaah, faka'annama, maka dia seolah qamal laila kullahu. Jadi orang yang menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah bersama imam itu termasuk orang-orang yang qiyam, itu mendapatkan pahala qiyam. Kemudian yang paling minimnya, yang paling rendahnya adalah aqduniyatin ala qiyam layalil ashr awakhir. Orang yang punya azam dan dia membulatkan tekad, meniatkan diri untuk mau menghidupkan 10 hari yang terakhir, ternyata habis sholat isya dia tertidur gitu. Dia nggak terbangun untuk bangun di malam hari. Dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, dan dalam hadis Abi Darda di dalam Sahih Jami', barang siapa yang itu apa nama ala firasyihi wa yanwi ayyakum mayusalli minal lail faghalabatu ainahu hatta asbah kutiba lahu manawa wa kana namu sadaqa alaihi min rabbih jalla wa ala. Di barang siapa yang sudah niat untuk bangun dalam, ya Allah aku akan bangun pada malam hari, ya Allah bangunkan, mudahkan kami ya Allah untuk bangun pada malam hari ini, tapi kemudian tiba-tiba ghalabahun naum, dia itu tiba-tiba tertidur dan tidak itu nggak terbangun, mungkin karena kelelahan saya dan sebagainya, maka dia masih termasuk mendapatkan pahala itu niat, dengan niat yang ikhlas itu dia mendapatkan pahala. Tapi ini yang paling rendah. Peringkat yang terutama adalah yang tadi yang pertama, barang siapa yang qiyam Ramadan atau ahya laila kullahu, yang bangun malam dengan sepenuh hari-harinya. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk mengisi malam-malam dengan berharap Lailatul Qadar adalah suhbatul Quran. Memperbanyak di 10 hari yang terakhir ini
untuk itu bersohbah, bersahabat, lebih akrab, lebih dekat dengan Al-Qur'an Karim, karena itu Ramadan salah satu karakternya adalah Syahrul Quran, bahwasanya Ramadan adalah Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan banyak itu kisah-kisah yang luar biasa dari salafus saleh, bagaimana mereka punya target-target khusus untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, wabil khusus di 10 hari yang terakhir. Dalam satu riwayat, Utsman bin Affan pernah punya satu ungkapan yang menarik. Beliau mengatakan, "Lau taharatil qulub lam tashba min qiraatil Quran." Barang siapa yang hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah itu merasa puas dan merasa bosan dengan tilawah Al-Qur'an Karim. Jadi kalau kita masih ada berat-berat itu merasa terbebani baca Al-Qur'an, berarti ada masalah dalam itu kalla bal rana ala qulubihim, berarti di dalam hati kita belum merasakan nikmatnya itu bermuamalah atau berta'amul dengan Al-Qur'anul Karim. Hasan bin Ali pernah itu mengungkapkan satu kalimat hikmah, "Inna man kana qablakum ra'awul Qur'an rasaila min rabbihim." Adalah orang-orang sebelum kalian, menceritakan generasi sahabat dan tabi'in, ya generasi-generasi yang awal gitu. Adalah orang-orang sebelum kalian, mereka memandang Al-Qur'an itu rasaila min rabbihim, ada surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memandang Al-Qur'an sebagai surat cinta, fakanu yatadabbaruna bil lail wa yatafaqqaduna fin nahar. Mereka di malam hari itu dimanfaatkan untuk banyak merenungi dan tadabbur Al-Qur'an, dan di siang harinya mereka banyak berusaha untuk memahami dan menyelami kedalaman Al-Qur'anul Karim. Ikhwatal iman rahimakumullah. 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi, Ya, Ustaz. 2 menit lagi. udah menit lagi. Ya. Ya. Itu di antara ulama-ulama yang punya kebiasaan khusus, punya target-target khusus, salah satunya Al-Imam Qatadah. Qatadah itu seorang itu sahabi, beliau mengatakan, saya punya kebiasaan baca Al-Quran 7 hari sekali khatam. Tapi kalau di bulan Ramadan, per 3 hari sekali khatam. Tapi khusus di 10 hari yang terakhir, saya menghatamkan fi kulli lailah. Ini contoh di antara salafus saleh. Bahkan itu Imam Asy-Syafi'i dalam banyak riwayat disebutkan di kitab Syiarul A'lamin Nubala, disebutkan Al-Imam Syafi'i kana yakhtimul Quran fi Ramadan sittina khatmah. Itu beliau punya kebiasaan 60 kali khataman selama Ramadan. Ikhwatal iman rahimakumullah, semoga itu kebiasaan salafus saleh ini bisa kita lakukan. Dan di dalam riwayat yang lain ada dikaitkan tilawah Al-Quran ini dengan kebiasaan Rasulullah SAW selama Ramadan dengan mengikuti itu jalsah itu musyafahah di hadapan malaikat Jibril. Dalam satu riwayat disebutkan kana Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW, beliau orang yang paling murah, paling dermawan, dan puncak kedermawannya adalah khina yalqahu Jibril, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Dari salah satu sunnah mengkaji menelaah Al-Quran oleh yang banyak di kalangan pesantren, kajian-kajian tafsir Jalalain atau tafsir yang lain, Ibnu Katsir, memanfaatkan momentum-momentum Ramadan untuk ditelaah. Dalam komentar Ibnu Rajab Al-Hambali, itu berdasarkan dari hadis itu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait dengan cerita Rasulullah SAW berhadapan dengan malaikat Jibril, itu beliau ada liqa atau beliau ada taklim bersama itu malaikat Jibril. Di situ disimpulkan istihbabul iksar minat tilawah itu fi Ramadan lailan, disunahkan untuk berbanyak membaca Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, terutama di malam hari. Sebagai penutup, mungkin ada sunnah yang lain yang memang sangat terkait dengan Ramadan juga. Jadi adalah Rasulullah SAW itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Oleh karena itu banyak para ulama itu menganjurkan
dianjurkan untuk kita di bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah, ya, infak, bisa menyapa itu tetangga, menyapa anak yatim, menyapa para janda. Wabil khusus dalam konteks COVID saat ini, banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi kesulitan, mereka sangat membutuhkan belian kasih sayang dan perhatian kita. Dan dalam hadis Rasulullah menyampaikan, demi Allah tidak beriman, siapa wahai Rasulullah, membata syaba'ana wa jaru ja'i'un wa huwa ya'lam. Itu tidak termasuk itu umatku orang-orang yang mereka kenyang di rumahnya, bisa menikmati berbagai macam jamuan, bahkan berlebih, dan sedangkan tangganya dalam kondisi itu kekurangan, dan dia tahu bahwa tangganya ada yang kekurangan. Semoga ini memberi itu beberapa itu taujihat rabbaniyah dan dari hadis Rasul dan kehidupan salaf bagaimana mereka mengisi hari-hari terakhir bulan Ramadan ini sehingga Ramadan itu benar-benar jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita ada hamba-hamba Allah yang mendambakan surga tertinggi dan mendapatkan itu karunia maghfirah dan kusuran rahmah, dan kita menebarkan rahmah kepada sesama, peduli kepada sesama. Saya kira mungkin itu sedikit pengantar terkait dengan kajian malam hari ini. Syukran. Assalamualaikum. Alhamdulillah sahabat PKS TV yang berada ya, telah terdengarkan tadi ya pemaparan yang cukup detail ya dari Ustaz Abdul Muiz kepada kita tentang memburu Lailatul Qadar. Beliau menjelaskan tentang apa Lailatul Qadar, kemudian menjelaskan tentang fadilah Lailatul Qadar, kemudian Ustaz Abdul Muiz menyampaikan juga tentang kapan Lailatul Qadar dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pemaparan beliau tadi cukup menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk kembali menata waktu-waktu kita 10 hari terakhir ini untuk memburu malam Lailatul Qadar insyaallah. Baiklah Ustaz, udah masuk kita pada sesi tanya jawab Ustaz ya. Udah banyak pertanyaan masuk ya. Dan yang pertama pertanyaan dari saudari Zawafa Ustaz ya. Ustaz bagaimana ya yang itikaf di rumah ya? Apa harus kita punya ruangan khusus untuk itikaf ya? Mohon tips-tipsnya dari Ustaz ya. Ustaz. Ya, itu ada yang satu poin yang tadi itu belum tersampaikan. Jadi salah satu kebiasaan Rasulullah SAW karena ya'takifu fil ashril awakhir adalah Rasulullah SAW rutin itu istimrar ya, itu istiqomah melakukan sepanjang hidupnya i'tikaf itu di 10 hari terakhir itu, bahkan itu para sahabat juga mengikuti, dan di puncak di akhir tahun di mana beliau wafat, beliau i'tikaf 20 yauman. Jadi salah satu sunnah mustahabah muakkadah, dan itu diikuti oleh generasi salafus saleh, kalangan sahabat tabi'in dan para ulama. Mereka punya kebiasaan untuk i'tikaf. Al aslu fil i'tikaf itu di masjid ya. Di masjid itu hukum dasarnya gitu. Dan para ulama berikan penjelasan, ada yang mensyaratkan, sebagian besar mensyaratkan fi masjidil jami', masjid jami' untuk Jumatan gitu. Bukan sekedar masjid biasa musala gitu, tapi itu yang ada Jumatannya. Dan ketika Dr. Saleh menjelaskan dalam kitab An-Nasadiniyah, beliau juga lebih menekankan itu hukum dasarnya itu gitu. Ada beberapa ashabu Malikiyah yang beliau punya pandangan sedikit agak longgar itu dalam konteks corona khususnya ya gitu Pak. Beliau mengatakan, dan bagi seorang wanita mereka bisa itu melakukannya di rumah, di musallal bait, di musallal bait. Itu bisa dianjurkan untuk mungkin memilih tempat khusus yang memang di situ ya dicanangkan atau memang diperuntukkan untuk rutin sholatnya di situ gitu. Bisa di satu ruangan dan sebagainya. Ya, tapi itu bukan hukum dasar, tapi al aslu itu pada dasarnya hukumnya adalah itu i'tikaf itu di masjid itu. Barang siapa yang punya kebiasaan dan i'tikaf sudah menjadi kebiasaannya, kemudian karena sesuatu hal seperti saat ini ada anjuran dari MUI, ada arahan terkait dengan PSBB dan sebagainya, itu dalam rangka untuk menjaga itu hak-hak saudara kita yang lain supaya tidak menularkan itu virus COVID-19, maka itu salah satu ijtihad para ulama dan para masyayikh itu mengarahkan untuk mencukupi dilakukan di rumah dengan niat taqarruban ilallah, tapi mungkin semoga pahalanya tidak mengurangi sebagaimana kalau dia melakukannya di masjid gitu. Tapi tentunya kalau suasana nanti sudah mulai
berangsur pulih, tentunya kembali kepada hukum dasarnya ya kita i'tikafnya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Idealnya semacam itu. Sekarang gitu karena darurat dan kita tetap ingin menghidupkan malam-malam Ramadan ini gitu. Jadi minimal kita tetap masuk dalam kategori orang-orang yang qama ahya lailahu gitu. Ya. Wallah. Selanjutnya Ustaz dari Pak Sony Ustaz, apakah dengan itikaf di rumah itu syarat Lailatul Qadar itu hilang Ustaz? Turunnya Lailatul Qadar itu. Enggak, Lailatul Qadar enggak ada kaitannya dengan masjid. Itu al-afdol ya. Itu afdolnya itu karena itu mustahab ya itu dalam kajian itu i'tikaf itu bukan wajib ain, bukan fardu ain kecuali dia nazar gitu. Kalau sunnah ya itu kalau i'tikafnya memang di salah satu bagaimana mengisi 10 hari yang terakhir dan salah satu kiat untuk meraih keutamaan al-qadar bagaimana kita memastikan diri kita masuk dalam orang-orang yang taqarrub dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan selain arasnya Allah Subhanahu. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu bil masajid, orang yang itu hatinya selain benar masjid. Mungkin kita sebagai seorang mukmin sangat rindu masjid, sangat rindu dengan itu i'tikaf yang standar bisa full 10 hari dari mulai malam tadi sebelum ghurub kita langsung sampai Idul Fitri fajar baru itu setelah sholat itu kita keluar. Itu idealnya 10 hari siang dan malam ada di masjid. Jadi dalam konteks sekarang karena kondisi kedaruratan itu kita itu kerinduan kita tetap kita harapannya bisa terrealisasi dalam waktu dekat kalau situasi COVID sudah bisa teratasi. Tapi kalau tidak, ya mungkin kita tetap takor pada Allah dan tetap menghidupkan malam. Dan Lailatul Qadar itu bukan hanya diperuntukkan mereka yang di masjid, dimanapun ketika dia menghidupkan malam-malam bertepatan dengan itu malam yang itu di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan khair min alfi syahr, itu insya Allah mendapatkan pahalanya. Selanjutnya Ustaz dari Pak Abdan Syakur Hasan, ini mempertegaskan tentang yang Ustaz sampaikan tadi. 10 hari terakhir itu Rasulullah nggak tidur tadi, betul nggak? 10 hari terakhir itu Rasulullah nggak tidur. Apakah 10 hari terakhir itu Rasulullah nggak tidur? Kalau dalam riwayat penjelasan para ulama, benar-benar beliau sahirul layali gitu, benar-benar menghidupkan malamnya gitu, benar-benar menghidupkan itu lailatul lahu gitu, menghidupkan malam. Mungkin istirahatnya adalah dialihkan ke qailulah siang harinya gitu. Atau ada salah satu riwayat setelah qiyamul lail, sebelum salat fajar itu Rasulullah punya kebiasaan istirahat sejenak gitu. Itu yaztadi gitu beliau iltija untuk, tapi secara umum kebiasaan Rasulullah lebih dominan itunya. Walaupun itu kalau kan ada ya tarawih itu kan yang nggak dipersyaratkan sebelum tidur. Kalau tahajud itu kan sholat malam yang dilakukan setelah itu. Jadi bisa menggabung dua-duanya. Tetap tarawih, kemudian tidur sejenak, kemudian itu bangun kembali. Tapi Allah menggambarkan orang-orang yang mewarisi surga nanti adalah orang-orang yang salah satunya adalah itu bangun di kegelapan malam wan nasuniyam gitu. Jadi orang-orang wasalla bil laili wan nasuniyam, memperbanyak bangun di kegelapan malam, qalilam minal laili ma yahjaun, sedikit mereka itu istirahatnya gitu karena mereka lebih banyak bangunnya di malam hari. Bukan berarti itu suatu keharusan seluruh, tapi itulah yang puncaknya gitu. Itu puncaknya. Walaupun sekali lagi kita perlu itu menyesuaikan dengan kondisi situasi kesehatan dan kebiasaan kita. Walaupun kita atas pacu, semoga bisa secara perlahan untuk bisa menaikkan itu, menyemangati diri kita untuk meniti kebiasaan salafus saleh. Ya semakin, karena kalau toh ibaratnya 10 hari itu sama dengan 83 tahun, maka kalau semalam itu 10 jam, maka dibagi. Kalau semakin banyak jam-jam yang diisi dengan ketaatan, berarti nilainya semakin diisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua sesuai dengan kemampuannya dan berusaha untuk mendekati yang sempurna. Kalau nggak bisa di bawahnya. Tadi kan ada saya sebutkan
yang termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dalam 7 itu peringkat tadi gitu. Dari mulai yang qiyamul lail sampai yang mungkin batas terakhirnya baru mampu niat tapi kemudian dia nggak terbangun. Tapi niatnya sudah diganjar sebagaimana orang yang mencintai dan melakukan itu. Allah alam. Dari Bagas di Ciwidey Bandung kan. Pak Bagas Ciwidey. Saya kerja di pabrik, malam ini ada shift malam 1 pekan. Bagaimana saya dapat Lailatul Qadar, Ustaz? Sedangkan saya tidak punya waktu untuk itikaf di rumah ataupun di kantor. Di pabrik. Mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kan itu nggak mesti full ya. Itu artinya tadi kan udah ada beberapa alternatif yang nggak mampu qiyamul lail sepanjang malam, mampu mengambil seperti 2/3-nya, nggak mampu 2/3, mengambil separuhnya, nggak mau mengambil sulusnya. Kalau nggak mampu juga kurangi dari batas sampai minimalnya, minimal berusaha untuk sholat itu isya dan sholat fajar berjamaah. Kalau masih bisa ditambahkan dengan seberapa kemampuannya di sela-sela itu, tentunya kan nggak pun mungkin ada setengah jam istirahat atau 1 jam istirahat, walaupun itu shift malam ya. Artinya sesuai dengan kemampuannya. Mas Toto, kita berusaha dan minimal niatnya ada punya semangat. Semoga nanti pada waktu nggak kena shift malam bisa diisi di waktu yang sisa-sisanya. Mungkin kalau 10 hari kebagian yang 10. Tapi kalau di jam-jam yang ternyata nggak bisa, memanfaatkan yang bisa. Tapi minimal niatnya dan mencintai orang-orang yang melakukannya dan punya keinginan, punya ghirah, punya semangat untuk melakukannya. Dan ada sebuah keinginan untuk mengisi kekurangannya dengan mungkin nanti di hari-hari yang sifatnya biasa gitu. Dalam satu hadis itu ada satu ungkapan dalam hadis Rasulullah SAW, ada satu dosa yang tidak bisa dilebur kecuali dengan bekerja, mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pemberian yang lebih tinggi di sisi Allah sebagaimana pemberian seorang suami pada istrinya gitu, dengan harta yang hasil kerja yang halal gitu. Jadi itu semoga karena memang jadwalnya semacam itu, kita di luar kemampuan kita karena mungkin kita terkait dengan kita masih pekerja bukan owner ya, yang bebas menentukan waktu. Maka karena kalau kita nggak bekerja mungkin anak dan istri kita nggak mendapatkan ma'isyah gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tinggal memohon kepada Allah semoga itu niat dan upaya yang sedikit itu yang mampu dia lakukan itu diganjar oleh Allah berlipat kali kan itu berlipat ganda gitu. Wallahualam. Selanjutnya Ustaz, dari Pak Aman Muluk saya. Ustaz, saya mau menghidupkan malam Lailatul Qadar saya dan melaksanakan sholat 4 rakaat dengan 1 salam. Boleh nggak Ustaz, niatnya saya dengan sholat Lailatul Qadar? Jadi niat sholat Lailatul Qadar. Apakah ada secara syariah? Kalau dalam penjelasan para ulama nggak ada secara itu dalam hadis itunya sholat namanya sholat Lailatul Qadar ya. Jadi ya menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan taqarrub pada Allah dengan melalui melaksanakan sholat dengan qiyam, rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disebutkan di istilah fikih itu kan ada sholat tarawih, ada ya sholat tahajud atau qiyamul lail gitu ya. Itu mungkin ada nama kitab sholat tasbih, ada sholat dan sebagainya, ada sholat. Tapi nama sholat namanya sholat Lailatul Qadar secara mustalah nggak ada dalam istilah. Cuma sholat yang itu harapannya sholat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar gitu. Jadi itu sholatnya ya lillahi ta'ala aja gitu, sholat sunnah melaksanakan. Kalau yang 4 rakaat itu Rasulullah SAW itu pakai 1 taslim tanpa tahiyat pertengahan gitu. Oke, Ustaz, cukup. Ini pertanyaan terakhir saja. Pertanyaan terakhir dari Bunia, Ustaz, bolehkah saya mengejar bacaan 100 ayat dalam sholat qiyamul lail? Ya. Sambil membuka mushaf, Ustaz. Karena hafalan saya tidak banyak. Bagaimana Ustaz? Ya, idealnya sholat itu dari hafalan kita. Kalau kita itu belum mampu karena kita punya target untuk menghatamkan Al-Qur'an, kita ingin qiyam dengan
dengan apa dengan menyempurnakan dari awal Fatihah sampai An-Nas gitu, maka itu dibolehkan, apalagi sholat sunnah ya gitu. Ada beberapa cara itu para masyayikh, para ulama memberikan penjelasan gitu, dia meminimalisir gerakan gitu. Ada yang sekarang mushaf diletakkan di atas di atas mungkin kursi yang agak tinggi gitu, dibuka. Ya. Jadi mungkin rakaat pertama bisa halaman pertama, kemudian rakaat berikutnya halaman berikutnya. Bahkan sekarang sudah ada yang mushaf yang 4 halaman gitu. Jadi kalau semua lebih panjang lagi, dari 2 safhah gitu untuk rakaat pertama, 2 safhah berikutnya untuk itu. Dengan sedikit gerakan, kalau nggak salah itu meminimalisir dengan banyak gerak yang tidak dibutuhkan gitu. Kalau kadang-kadang kalau di Masjidil Haram dan masih banyak masjid besar, biasanya yang megang mushaf itu yang ketika mungkin ada seorang imam yang mungkin yang hafid, cuma untuk kalau ada kelalaian dan lupa gitu, ada yang mengingatkan di belakangnya, ya mungkin yang terkait dengan untuk mengingatkan imam itulah yang megang gitu. Kalau yang lain pahala mendengarkannya juga sama gitu mendapatkan pahala. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW, suatu saat Rasulullah SAW menyampaikan Iqra ayal Qur'an, ya Ibn Mas'ud, Iqra ayal Qur'an. Ya Ibn Mas'ud, bacakan untuk aku Al-Qur'anul Karim. Aqra alaika wa alaika unzil ya Rasulullah. Apakah saya untuk bacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Kemudian rangkaian ayat dibaca sampai ayat itu terkait dengan yaumul qiyamah. Rasulullah itu kafa cukup. Artinya itu mendengarkan juga itu mendapatkan pahala itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau kita secara pribadi ingin menghatamkan Al-Qur'an dalam sholat dan kita nggak punya hafalan yang cukup, ya mungkin ada beberapa macam mushaf yang bisa membantu kita, yang kecil tapi yang mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam saku. Ada yang per juz-juz ada gitu, ada yang Al-Qur'an kecil yang jaib yang bisa dimasukkan ke itu. Nah, tentunya dengan posisi tetap itu meletakkan tangan sesuai dengan di atas dada, kemudian itu membuka gitu. Jadi kemudian dimasukkan lagi. Intinya itu ada itu dalam riwayat itu di antara generasi salaf yang melakukan gitu. Alam. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara kita ya. Dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan, masih ada pertanyaan tapi belum bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa diskusikan lagi ya. Dan untuk penutup malam ini kami minta kesediaan Ustaz memberikan closing statement kepada kita, menjadi penguatan bagi kami untuk mengoptimalkan ya waktu-waktu kami mengejar malam Lailatul Qadar. Terus Ustaz. Ikhwatal iman rahmatullah. Pada malam hari ini kita sudah berada di permulaan 10 hari yang ketiga, dan ini adalah puncak kita mencapai finish sebelum kita itu mengakhiri dan menutup bulan Ramadan dengan Idul Fitri. Marilah hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia ini kita optimalkan untuk takar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bekal selama 10 hari terakhir ini mengantarkan kita termasuk pribadi-pribadi yang muttaqin dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Ramadan adalah satu tarbiyah, pembinaan dan perjuangan kita untuk meraih prestasi terbaik. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, dan itu Ramadan tahun ini benar-benar itu membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang saleh dan musleh, pribadi-pribadi yang punya kepedulian kepada sesama, pribadi-pribadi yang selalu itu akrab dengan mushaf, pribadi yang akrab dengan dengan itu kisah-kisah salafus saleh untuk motivasi kita, untuk mendorong kita itu mengikuti jejak mereka-mereka para pendahulu yang telah memberikan contoh kebaikan kepada kita. Selamat itu beribadah pada Allah di hari yang terakhir, dan kita saling mendoakan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai sehingga kita masuk man khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa orang-orang yang terhalang mendapatkan kebaikan dari Allah, sungguh mereka terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan 10 hari yang terakhir ini kita tidak berjuang dan tidak serius, kapan lagi kita serius? Kapan lagi kita berharap mendapatkan itu maghfirah dari Allah dan kucuran rahmah yang luar biasa, dan janji-janji Allah bisyarah dengan surga dan keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan, kita saling membantu, saling mengingatkan insyaallah.
Coba. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Abdul Muiz ya, yang telah menemani kami pada malam ini, memberikan tausiah kepada kami tentang bagaimana motivasi kita menghidupkan dan memburu malam Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan sahabat PKS TV di mana berada, kita bisa maksimal waktu-waktu kita dengan arahan dari Ustaz Abdul Muiz tadi, hingga kita mencoba mengisi secara maksimal sisa 10 hari terakhir ini dengan totalitas ibadah kita dan memberikan waktu-waktu kita penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabat PKS TV yang berada, karena waktu sudah sampai ke penghujung acara, kita akan mengakhiri ya kajian itikaf kita malam ini. Ya. Kami dari Panitia PKK Ramadan PKS Kabupaten Bogor mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Abdul Muiz, kemudian kepada para sahabat PKS TV yang berada ya, yang telah memberikan banyak partisipasinya, kemudian pertanyaan-pertanyaan bersama kami, hingga bisa menghidupkan acara kita bersama-sama juga. Saya, Ivan Fardian, selaku yang bertugas malam ini, mengucapkan mohon maaf lahir batin, kalau banyak kesalahan-kesalahan dalam penyampaian moderator dalam acara ini. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.